Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Irfan Hilmi, kemudian ada teman saya akan membahas ataupun mempresentasikan tentang sejarah kebudayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, baik berupa aspek agama, aspek politik, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, dan juga yang terakhir adalah aspek pendidikan. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya biar agak cerah ya. Oke, untuk mempersingkat waktu saya mulai dari aspek agama terlebih dahulu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu sangat menekankan untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran ataupun mengumpulkan mushaf Al-Quran, karena pada saat itu banyak sekali syuhada, banyak sekali sahabat yang gugur pada perang Yamamah. Jadi ini adalah usulan dari sahabat Umar bin Khattab yang mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan pengumpulan Al-Quran. Walaupun pada saat itu banyak sekali pertentangan ataupun perbedaan pendapat, yang akhirnya disepakatilah untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran, yang mana kan kalau mushaf dahulu itu bentuknya masih selebaran, di sahabat ini gitu kan. Jadi tujuan mengumpulkan mushaf Al-Quran adalah untuk menjadikan satu agar mudah dihafal dan mudah dipelajari oleh para sahabat yang lain. Kemudian beliau juga sangat gigih memerangi nabi palsu yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab, terus memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat dan juga orang-orang yang murtad. Adapun selain itu, Abu Bakar As-Siddiq juga melakukan ekspansi wilayah ataupun perluasan wilayah sampai ke negeri Syam dan juga Iran. Oke, pola pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada pola pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Materi pendidikan, lembaga pendidikan pada masa ini kurang lebih sama dengan materi dan lembaga pendidikan pada masa nubuwah, yaitu sama-sama mengajarkan baca dan menulis, baca dan menghafal Al-Quran, kemudian mengajarkan ajaran agama Islam. Nah, dalam mengajarkan pokok-pokok ajaran agama Islam ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, materi pendidikan tauhid, yaitu mengajarkan kita bahwasanya Allah adalah Tuhan yang satu-satunya yang patut kita sembah. Kemudian yang kedua ada materi pendidikan akhlak. Ini tentang mengajarkan kita bagaimana beradab dalam sehari-hari, ada bergaul, ada bertetangga, ada bermasyarakat, ada kasih sayang dan lain sebagainya. Pendidikan tauhid dan pendidikan akhlak ini tidak bisa dipisahkan karena akhlak ini adalah buah dari pendidikan tauhid. Kemudian yang ketiga ada pendidikan ibadah, mengajarkan kita tentang bagaimana cara beribadah, berwudu, berpuasa, zakat, haji, kemudian doa, zikir, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, materi pendidikan kesehatan. Ini merupakan integrasi dari pendidikan tauhid, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak. Nah, jadi pada materi ini mengajarkan tentang kebersihan lingkungan dan kebersihan diri sendiri, seperti adab mandi, kemudian adab dalam menjaga lingkungan, menjaga diri sendiri, dan lain sebagainya seperti itu. Pada masa ini juga Abu Bakar ini mengajarkan bahasa asing untuk kembali kaum muslimin mengembangkan hubungan internasional dengan negara-negara lain pada zaman itu. Selanjutnya kita akan membahas aspek ekonomi. Yang pertama, masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kekhalifahannya, beliau sangat akurat dalam menghitung zakat. Khalifah Abu Bakar sangat memegang hadis ini dan menilai zakat sama pentingnya dengan salat. Kemudian, harta rampasan akan dibagi sama rata. Dan dana yang terkumpulkan akan disimpan di Baitul Mal, disatukan dengan 1/5 hasil dari ghanimah, jizyah, dan fa'i. Bahkan saat beliau wafat hanya tersisa 1 dinar. Dan harta Baitul Mal selalu didistribusikan kepada kaum muslimin.
Baik, langsung saja. Yang pertama, politik dan pemerintahan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, politik dan pemerintahan pada masa Abu Bakar As-Siddiq bersifat sentral, yang mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada di tangan khalifah. Usaha-usaha yang dilakukan Abu Bakar antara lain: satu, mengirimkan seseorang ke perbatasan Syria, mendamaikan kekacauan di luar dan di dalam negeri, memberantas nabi-nabi palsu yang muncul pada waktu itu. Senin 23 Agustus 624 Masehi, di umurnya yang ke-63 tahun, masa pemerintahan Abu Bakar pun berakhir, yang berlangsung selama 2 tahun lebih 3 bulan. Selanjutnya, sebelum beliau wafat, secara diam-diam sempat memilih siapa yang pantas menggantikannya. Nah, akhirnya terpilihlah Umar bin Khattab. Aspek selanjutnya adalah aspek sosial budaya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, beliau menekankan pada permusyawaratan. Jadi permusyawaratan ini seperti halnya yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Jadi beliau menekankan permusyawaratan pada sistem pemerintahan ataupun pada pemerintahannya beliau itu menekankan pada permusyawaratan. Kemudian beliau juga melakukan permusyawaratan ketika ada masalah. Jadi ketika ada masalah, Abu Bakar As-Siddiq itu menggelar diskusi kepada para sahabatnya untuk mencapai kesepakatan bersama gitu. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau juga melakukan ekspansi wilayah, yang mana ini ruang lingkupnya lebih besar. Jadi Umar bin Khattab adalah khalifah yang sangat tegas dan juga berani. Jadi beliau melakukan ekspansi wilayah sampai ke semenanjung Arabia, sampai ke Palestina, ke Mesir, terus ke mana lagi? Ke Persia. Nah, bahkan sampai ke Persia ditaklukkan oleh pemerintahan Umar bin Khattab. Kemudian selain itu, di aspek agama yang lain, Umar bin Khattab juga melakukan ataupun membangun masjid dan memperindah masjid. Kemudian yang ketiga adalah Umar bin Khattab mencontohkan permasalahan ijtihad. Jadi ketika ada masalah, beliau langsung melakukan ijtihad dengan para sahabatnya gitu, untuk menghasilkan keputusan yang bisa diambil bersama. Kita ke pola pendidikan pada masa Umar bin Khattab. Kurang lebih sama pola pendidikannya, yaitu mengajarkan baca dan menghafal, baca dan menulis, kemudian mengajarkan pokok-pokok ajaran agama Islam, seperti itu. Namun pada masa ini Umar bin Khattab itu mengajarkan anak-anak untuk berenang, memanah, seni mempertahankan diri, kemudian dan berkuda. Pada masa ini juga Abu Bakar itu merupakan penyelenggara penyuluhan pendidikan di Madinah pada saat itu, di masjid maupun di pasar. Nah, beliau ini mengangkat setiap daerah yang beliau taklukkan itu mengangkat guru. Kemudian guru tersebut untuk mengajarkan pokok-pokok ajaran agama Islam, akidah, tauhid, fikih, dan Al-Quran, seperti itu. Pada masa ini Umar bin Khattab itu menggaji setiap guru yang beliau kirim. Nah, maka dari itu, karena beliau mentaklukkan di Madinah, maka pola pendidikan pada masa itu terpusat di Madinah. Masa Khalifah Umar bin Khattab, properti Baitul Mal dianggap harta kaum muslimin. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab dikenakan pembayaran pajak yang dibagi menjadi 2 bagian. Bagi kaum muslimin harus bayar zakat dan berlaku hukum Islam. Bagi non-muslim dikenakan pembayaran kharaj atau pajak bumi dan berlaku hukum seperti adat kebiasaan masyarakat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ada pengklasifikasian pendapatan negara, zakat dan roser, khums dan sedekah, kharaj, fa'i, jizyah, dan yang lainnya. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung dari 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai dengan 644 Masehi.
Adapun politik dan pemerintahan pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama, sistem pembayaran gaji dan pajak tanah mulai dikoordinasi dan ditertibkan. Yang kedua, pengadilan-pengadilan mulai didirikan. Yang ketiga, penerapan sistem demokratisasi. Dan yang keempat, administrasi pemerintahan terbagi menjadi 8 wilayah, yaitu antara lain Mekah, Syria, Jazirah, Madinah, Mesir, Basrah, Kufah, dan Palestina. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun lebih 6 bulan dan akhirnya beliau wafat. Beliau wafat karena terbunuh oleh budak yang bernama Abu Lu'lu'ah membunuh Umar dari belakang saat hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan akhirnya Umar menunjuk seorang sahabat untuk menggantikan beliau. Pada saat itu ada 6 orang yang dicalonkan, yaitu antara lain Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awan, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah bermusyawarah, Utsman terpilih menjadi khalifah selanjutnya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, di sini pada masa pemerintahannya beliau itu dikenal dengan pemerintahan yang tegas yang sudah dijelaskan pada pemateri sebelumnya. Jadi pada saat itu umat Islam ataupun umat Muslim dilarang keras untuk keluar masuk kota Madinah ataupun kota Makkah. Ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan umat Islam itu dilarang keluar masuk gitu. Jadi walaupun orang yang sudah izin kepada Khalifah Umar, kepada pemerintahannya beliau, nah itu sedikit sekali yang bisa mendapatkan izin dari beliau karena beliau itu begitu tegasnya memerintah gitu. Oke, selanjutnya pada masa pemerintahan yang ketiga, pemerintahannya siapa? Oh iya, pemerintahannya Utsman bin Affan. Jadi pemerintahan Utsman bin Affan itu dalam aspek agama adalah beliau membukukan mushaf Al-Quran yang sebelumnya sudah pernah dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mushaf yang dulunya pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Nah kemudian pada saat Khalifah Utsman bin Affan dilakukan pembukuan Al-Quran dan dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Ya betul. Selain itu, di pemerintahan Utsman bin Affan juga melakukan standarisasi Al-Quran, baik berupa tanda baca, wakaf dan sebagainya. Yang mana kan tanda baca yang kita bisa jumpai sekarang seperti fathah, dhammah dan sebagainya. Jadi pada masa dulu belum ada tanda baca seperti itu. Jadi sekarang yang kita temui Al-Quran yang sekarang itu adalah Al-Quran dari zamannya Khalifah Utsman bin Affan atau yang sering kita kenal dengan Mushaf Utsmani gitu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke Utsman bin Affan. Pada masa ini karena beliau fokus dalam membukukan Al-Quran, maka pendidikannya juga fokus dalam pembelajaran Al-Quran, itu bagaimana cara membacanya, kemudian penafsirannya, terus juga tanda bacanya. Beliau ini mengajarkan qiraat sab'ah. Nah, pada masa ini Khalifah Utsman bin Affan itu tidak menggaji gurunya, dan juga beliau itu memperbolehkan sahabat senior untuk boleh keluar dari Madinah. Jadi pendidikan pada saat ini tidak terfokus saja di Madinah, namun terfokus ke daerah lain. Pada masa Utsman bin Affan ada 3 fase pendidikan yang berlaku pada saat itu, yaitu fase pembinaan, kemudian fase pendidikan, dan fase pelajaran. Pada fase pembinaan ini beliau memberi kesempatan kepada peserta didik itu untuk dibekali kemantapan iman. Kemudian pada fase pendidikan ini beliau mengajarkan untuk anak-anak ini mengamalkan dan melakukan ajaran agama dan tuntutan di kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang ketiga, fase pelajaran ini pelajaran tambahan untuk sebagai pendorong dalam mempelajari Al-Quran dan hadis, seperti tata cara bahasa Arab dan seperti bahasa Arab dan tata bahasanya. Kemudian ada juga syair seperti itu. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, membangun jalan, membuat saluran air, menanam pohon, buah-buahan, dan membuat
satuan keamanan seperti polisi dan tentara. Lalu meningkatkan pengeluaran untuk ketahanan dan kelautan. Kemudian meningkatkan dana pensiun dan pembangunan daerah rekrutan. Dan meningkatkan kharaj dan jizyah dari Mesir. Pada masa pemerintahan Utsman berlangsung dari 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai dengan 656 Hijriah Masehi. Politik dan pemerintahan pada masa Utsman bin Affan yaitu satu, mempercayakan pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah kepada seorang gubernur untuk bertugas di 10 wilayah Madinah. Nah, kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Penasihat Syuro. Kejayaan pada masa Utsman yaitu memiliki prestasi tinggi dalam menyusun Al-Quran standar. Jadi Al-Quran tersebut diselaraskan dengan bacaan dan tulisannya. Yang kedua, Utsman juga berjasa dalam membantu dalam pembuatan bendungan untuk menjaga banjir yang akan datang sewaktu-waktu. Yang ketiga, membangun jembatan, jalan-jalan dan memperluas masjid-masjid yang berasal di Madinah. Jumat tanggal 17 Zulhijjah 655 Masehi, ketika Utsman sedang membaca Al-Quran, beliau dibunuh oleh para pemberontak. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid karena pembunuhan tersebut. Nah, pada saat itu, penduduk kota Madinah tidak memiliki pilihan lain dalam memilih khalifah. Lalu, diangkatlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah mengganti Utsman bin Affan. Selanjutnya pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, nah ini berbanding terbalik dengan pemerintahan pemerintahan Umar bin Khattab. Karena pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau itu sangat memberikan kebebasan kepada para warganya, kepada para umatnya, kepada para umat muslim. Jadi mungkin kondisi yang pada masa Utsman bin Affan itu sudah lebih baik, ataupun tidak ada hal-hal yang membahayakan yang warganya keluar masuk kota. Jadi pada saat itu kebebasan warganya untuk keluar masuk kota Madinah ataupun kota Mekah itu sangatlah luas gitu. Selanjutnya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, karena pada masa pemerintahannya beliau terjadi banyak sekali banyak sekali kegaduhan ataupun banyak sekali peperangan, yang mana peperangan itu adalah perang dari sahabatnya sendiri ataupun dari umat muslim sendiri. Karena salah satu perang di situ adalah perang Jamal dan juga perang Siffin. Adapun yang melatar belakangi salah satu perang tersebut adalah ketika ataupun wafatnya Khalifah Utsman yang belum tertangani tuntas pada masa pemerintahannya Ali bin Abi Thalib. Jadi itu adalah aspek agama pada 4 khalifah dalam Khulafaur Rasyidin. Lanjut kita ke yang keempat, yaitu pola pendidikan Ali bin Abi Thalib. Pada pola pendidikan pada Ali bin Abi Thalib, perkembangannya tidak stagnan ya. Namun ini tergantung para gurunya dalam menghadapi berbagai macam pemikiran yang baru, karena pada saat itu terjadi perkelahian, perang saudara. Maka dari itu ada yang Khawarij dan Syiah. Ali ini fokus kepada keselamatan jaminan jiwa masyarakatnya. Jadi menurut beliau itu lebih penting daripada memikirkan pendidikan pada saat itu. Karena adanya pecah belah, maka pemahaman juga pada saat itu lebih banyak. Nah, maka dari itu tergantung gurunya ini bagaimana menyelesaikan permasalahan yang atau pemikiran baru gitu, seperti itu. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib ini motivasi dan falsafah itu ada dari pemikiran Khawarij dan Syiah. Nah, itu tujuannya untuk memecah belahkan kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib merupakan pembina dan penyusun kitab Nahwu. Mungkin itu saja. Selanjutnya Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, penetapan pembayaran pajak kepada pemilik hutan sebesar 4.000 dirham. Yang kedua, adanya penetapan pajak pada sayur-sayuran segar yang dapat dijadikan bumbu-bumbu masakan. Yang ketiga,
adanya pemerataan pendapatan ke Provinsi Baitul Mal Madinah, Busra, dan Kufa. Masa pemerintah Ali bin Abi Thalib berlangsung dari 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai dengan 661 Masehi. Adapun politik pemerintahan pada masa Ali bin Abi Thalib yaitu memecat beberapa gubernur yang melakukan korupsi. Yang kedua, merapikan dan menyusun rahasia negara, dokumen-dokumen khalifah untuk diamankan dan diselamatkan. Yang ketiga, mengatur polisi dalam menerapkan tugas mereka. Dan yang terakhir, mengambil kembali tanah-tanah yang selama itu telah dibagikan Utsman kepada sanak saudaranya. Nah, dikarenakan Ali tidak menemukan siapa yang membunuh Utsman, selama pemerintahan Ali banyak mengalami masalah-masalah dan anggapan-anggapan yang kurang baik. Nah, di tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali terbunuh ketika hendak berangkat sholat subuh. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan peradaban telah dicapai di antaranya, yaitu satu, munculnya gerakan pemikiran Islam, dan yang kedua, terbentuknya organisasi negara atau lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintahan kaum muslimin sebagai pendukung pemerintahan dan kemaslahatan kaum muslimin. Oke, selanjutnya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini beliau meneruskan prinsip-prinsip Baitul Mal yang mana sudah pernah dilakukan ataupun sudah dilakukan oleh pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi Ali bin Abi Thalib meneruskan prinsip-prinsip yang sudah dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Gitu teman-teman. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sejarah kebudayaan Islam pada saat atau pada masa Khulafaur Rasyidin. Banyak salahnya kami mohon maaf, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Billahi bisa bilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.